Oke, bismillah. Insya Allah hari ini kita akan pelajari tentang rumus fungsi ya. Rumus fungsi dan nilai fungsi ya. Bisa dilihat ya di bukunya ya. Jadi eh, dalam suatu fungsi itu biasanya ada sebuah rumus atau persamaan ya. Kalau biasa kita bilang, nanti juga kita pelajari persamaan itu di eh, SPLDV ya. SPLDV itu di bab 5 ya. Nah, di dalam fungsi ini juga ada rumus fungsi dan nilai fungsi yang masuk sebagai suatu persamaan ya. Oke, contohnya di sini ada, langsung aja kita ke soal ya. Di paling bawah bisa dilihat. Oke, di paling bawah itu dituliskan ya, ada himpunan P dan himpunan Q ya. Himpunan P dan himpunan Q. Ini P, di sini Q. P itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Q-nya adalah 3, 5, 7, 9, 11. Nah, di eh, contoh 3.9 itu digambarkan panahnya itu 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 ya. Oke ya, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi, nah, rumus fungsi itu apakah bagaimanakah nilai 1 itu bisa menjadi 3? Bagaimanakah nilai 2 bisa menjadi 5? Bagaimana nilai 3 bisa menjadi 7, 4 jadi 9, 5 jadi 6? Ya. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau 1/3 ini diapain? Tambah 2. Ditambah 2 ya, tambah 2. Yang ini 2/5 diapain? Tambah 3. Jumlah 3. Ditambah 3. 3/7 diapain? Tambah 4. Tambah 4 dan seterusnya ya, tambah 5, tambah 6. Artinya setiap angka ini ya selalu bertambah eh, sesuai dengan penambahan angka awalnya gitu ya. Artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa misalkan ini adalah kita nilai sebagai X gitu ya. Ini X dan ini Y. Nah, dalam suatu rumus fungsi, Y itu Y sama dengan, itu sama seperti tulisan seperti ini. Fx. Nah, sama dengan. Saya ulangi, kita sudah pernah ini ya di Cartesius yang fungsi di Cartesius, fungsi Cartesius. Di relasi yang Cartesius tahu ya, bahwa yang sebelah kanan atau domain itu kita anggap sebagai X. Sedangkan yang kodomain kita anggap sebagai Y. Masih ingat nggak domain kodomain? Domain itu dia daerah asalnya yang paling awal. Kodomain itu daerah kawannya. Nah, daerah asalnya itu X, daerah kawan itu Y. Nah, coba saya ulangi lagi ya terkait dengan Cartesius ya biar kebayang ya. Masih ingat ya kayak gini ya, di sini X, di sini Y. Masih ingat Cartesius? Iya, Masih, Pak. Pak. Oke, masih ya. Nah, jadi domain ya, domain daerah asal itu sama dengan X ya, domain itu sama dengan X. Kodomain itu sama dengan Y. Oke, kalau misalkan seperti itu berarti X ini adalah yang domain ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kodomain ini
Y 3, 5, 7, 9, 11. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, dalam rumus fungsi, Y ini bisa dituliskan dengan F X, F dalam kurung X. Artinya adalah fungsi dari X. Ya, fungsi dari X. F X. Kenapa X? Karena X-nya lah yang kita hitung kan. Di sini kan awalnya kan X. Kita taunya X. Anggap aja kita nggak tahu Y lah. Kita nggak tahu Y. Di sini kita nggak tahu Y-nya berapa. Maka yang kita ketahui adalah nilai X. Gitu ya. Oke. Coba. Jadi anggap aja ini nggak ada. Oke. Anggap aja ini nggak ada ya. Jadi cuma ada yang X aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja nggak ada. Nah, maka si X ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jika X-nya 1, ya, maka Y-nya berapa? Nah, gitu ya. Jadi si Fx ini sebagai rumus fungsi, ya, sebagai simbol rumus fungsi. Jika F-nya 2, maka Y-nya berapa? Jika X-nya 2, maka Y-nya berapa? Jadi X ini diganti. 1, 2. Jika X-nya 3, maka Y-nya berapa? Gitu ya. Oke. Kita kembali lagi. Ini saya kembalikan lagi ya. Oke. Sudah saya kembalikan. Masih ada ya. Oke. Jadi gimana? Kalau tadi 1 itu jadi 3, 2 jadi 5, itu kan bertambah terus ya. Maka kita menuliskannya adalah, kita tuliskan di sini dulu boleh. X, ya. X itu berarti 1 di sini. Kita yang 1 dulu aja. Kalau misalkan X yang 1 supaya 3, berarti kan harus tambah 2. Kalau kita tulis X tambah 2, benar nggak? Kalau kita tulis X tambah 2, benar nggak? Enggak, Kenapa enggak? karena enggak semuanya 2. Karena Enggak semua tambah semuanya, 2. kalau ini misalkan X-nya 2, kita tambah 2, jadinya harusnya berapa? 4. Jadinya 4 ya, bukan 5 ya. Artinya ini salah ya. Ini salah. Jadi bukan X tambah 2. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Kira-kira berapa sih? Apa sih rumusnya gitu? X apa gitu? X ditambah berapa? X ditambah apa? Coba ada yang tahu nggak? Jadi ini X-nya nih. Dengan nilai X ini, dengan rumus yang nanti kita buat, semuanya bisa bisa tersusun ya. Hanya dengan variabel X aja ya. Jadi hanya satu variabel. Jadi variabel itu ini ya, ini X ini variabel, Y ini variabel. Ya, hanya mengingatkan saja ini namanya variabel. Karena seingat saya di SD udah ada ya. Di SD udah ada yang satu variabel sudah sering ya digunakan di SD. Kalau di SMP sudah 2 variabel, bahkan nanti ada yang variabel kuadrat ya. Kayak gitu. Ada yang kebayang nggak? X tambah 1 bukan? X tambah X X buka kurung X tambah 1. tambah Buka 1. kurung dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ditambah semua ya. Yang ngaruh ya, kecuali dikali. X tambah 1. Nah, berarti di sini 1 tambah 1 tambah 1, 3. Benar ya? Kalau yang ini 2 tambah 2 tambah 1, 5. Benar nggak? 3 tambah 3 tambah 1. Benar nggak? Benar. Iya. Benar ya? 4 tambah 4 tambah 1. Benar 9. 5 tambah 5 tambah 1. Benar. Benar? Oke, berarti benar ya? X tambah 1. Atau kalau X-nya ada 2 gini, berarti 2X plus 1.
Masih ingat nggak ini? Rumus apa ini? Ya. Ini ada di apa barisan bilangan pola bilangan ganjil. Ya. Masih ingat nggak ada pola bilangan ganjil seperti ini nih? Ya. Pola di bab 1 ya. Jadi sebenarnya saling berhubungan gitu. Pola Gitu. bilangan ganjil. Ini kan ganjil semua ya. Ya, jadi pola bilangan ganjil 2x plus 1. Kalau kalian ingat-ingat lagi di bab 1 ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini F1 berarti 2 kali X diganti 1 tambah 1. 2 X-nya diganti 2 tambah 1. 2 X-nya ganti 3 tambah 1. Oke, sampai sini paham ya rumus fungsi ya? Tambah. Ya, oke. Jadi inilah rumus fungsi yang digunakan untuk suatu relasi dan fungsi ya. Yang gitu. Biasanya kalau misalnya kayak gini ditulkan biasanya kan 2 kali dari atau 1 itu 2 kalinya berapa misalkan. Jadi begitu ya. Tapi kalau sekarang bukan bukan 2 kali dari atau bukan, tapi nilai fungsinya fx-nya ditulis biasanya fx-nya 2x plus 1 gitu ya. Maka ininya berapa? Jadi inilah namanya rumus fungsi. Oke. Oke, coba kita lanjut lagi. Insya Allah ini direkam masuk YouTube, jadi kalau misalkan masih bingung diulang lagi aja nanti dilihat di YouTube-nya. Oke, buka halaman 64. Oh, ada jawabannya yang tadi ya. Saya nggak ngecek kalau ada jawabannya ya. Ternyata ada jawabannya. Di halaman 64 atas ya. Oke, sudah dibuka halaman 64. Sudah, Pak. Nilai fungsi fx dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x pada rumus fungsi fx. Jadi nilai fungsi fx sama dengan 2x untuk x sama 10 adalah f diganti x-nya 10 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Seperti yang saya sampaikan ya. Jadi sama aja sistemnya, cuma sekarang kita langsung ke rumus fungsinya ya. Oke. Langsung latihan aja ya, biar biar gampang ya. Ya, Pak. Latihan 3.3. Tentukan rumus fungsi berikut. Oke, saya gambar dulu. Di sini ada A, di sini ada B, A, B. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 3, 6, 9, 12. Gampang ini ya. 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 12. Ini gimana ini? Gimana ini? Diapain? 1 ke 3 diapain? 2 ke 6 diapain? Dikali 3, Pak. Dikali 3 ya. Semuanya dikali 3 ya. Ya, Pak. Kali 3 kali 3. Gampang ya. Kalau kali 3 berarti tinggal X dikali Kali 3. ya, atau disingkat jadi 3X ya. Jadi kalau X kali 3 ini sama aja 3X ya. Kayak gitu. Ini namanya variabel X ya. Nih variabelnya nih ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ini kan X Y ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 3X atau Fx sama dengan 3X. Wah, hebat nih, udah hebat-hebat ya. Lanjut, coba kita soal yang selanjutnya. Saya hapus dulu.
ada K, ada L. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 7, 10. Nah, beda lagi nih. Oke, kalau gini gimana nih? 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 7, 4 ke 10. Diapain nih? 1 ke 1 diapain, 2 ke 4 diapain, 3 ke 7 diapain, 4 ke 10 diapain? Kali 3 kurang 2 bukan, Pak? Dikali 3 kurang 2. 1 kali 3, 3 kurang 2, 1. 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. 4. 3 kali 3, 9. kurang 2, 7. 7. Udah tuh benar ya? Y-nya itu adalah apa tadi? X kali 3 ya kurang 2. Atau bisa disederhanakan jadi 3X min 2. Itu ya. Ini kalau kalian ingat ini 1, 4, 7, 10 ini pola apa nih? Masih ingat nggak? 1, 4. Oh, nggak ada ya, nggak ada pola ya. Bukan pola segitiga ya. Oke, inilah ya. Ternyata udah jago-jago nih ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan nilai fungsi berikut untuk X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini gampang ya. Jadi kita inginkan fx sama dengan 3x plus 2. Ya, kita tuliskan di sini nilai x-nya ya. Jadi nilai x-nya itu ya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gimana caranya ya? Tinggal masukin aja X-nya ke sini ya. Sini. Gampang ya? Berapa tuh? Kalau min 3 berarti 3 min 3 plus 2. Berapa? 3 min 3 Min 9 tambah 2. berapa? Min 9 tambah 2. Min 7. 7, Pak. 7. Min 7. 3 min 2 plus 2. Min 4. Ya. 3 min 1 plus 2. Min 1. 3, 0 plus 2. 2. 2. 2. Dan seterusnya ya, masih banyak. Nah, kalau misalkan yang kedua ya GX sama aja ya, ini tetap nilai fungsi juga, tetap cuma bedanya ini kalau di persamaan garis lurus ini artinya beda ya, beda garis. Beda garis. Kali kalau misalkan masih FX berarti di satu garis, kalau udah GX dia beda garis ya. Ini cuma supaya memudahkan aja biar nggak sama semua. Intinya sama aja kok. X kuadrat plus 8. X kuadrat plus 8. X kita ganti 1. 1 kuadrat plus 8 berapa? Satu kuadrat plus 8? 9. 9.
Karena 1 kuadrat 1 ya. 2 kuadrat plus 8. 12. 12. 12. 2 kuadrat 4 ya. 3 kuadrat plus 8. 17. 17. Karena 3 kuadrat 9. Oke gitu ya. Gampang ya. Sama, hampir Pak. sama semuanya. Tinggal dicoba aja tuh. Yang C, yang D, E, F, G itu sama semua ya. Oke. Selanjutnya di situ nomor 3. Fungsi F didefinisikan dengan rumus fx. Ya. Fx sama dengan x per 2 tambah 3. Tentukanlah f dalam kurung 3n. Nah, kalau misalkan f 3n, artinya gimana nih? X-nya diganti 3n. Tinggal kita ganti aja 3n per 2 plus 3. Ya. Karena nilai n yang nggak ada, ya udah. Nggak usah diapa-apain lah ya. Karena nilai n yang nggak ada. Ya, jadi gitu ya. Jadi cuma ngubah aja. Oke, Pak. Terus nomor 4 di situ tentukan nilai n pada fungsi Pn sama dengan 2n tambah 10. Jika diketahui Pn sama dengan 15, P min n sama dengan 11. Ya. Jadi ada P n. Jadi ini fungsi n ya. Jadi karena yang jadi variabelnya n ya, bukan x. Ya sistemnya sama aja. Jadi nggak harus x ya. 2n plus 10. Nah, jika diketahui fungsi n-nya itu 15, artinya yang 2n plus 10 ini itu 15. Ya. Gitu ya. Jadi 2n plus 10-nya 15. Sedangkan kalau yang P min n itu kan artinya yang n ini berubah jadi min n ya. Jadi min 2n plus 10. Ya, kenapa min di depan? Karena minnya n ini bisa disambung ke 2 ya. Sama dengan 11 di situ ya. 11. Ya, tinggal kita cari tahu nih n-nya berapa dulu. N-nya berapa nih kalau lihat ininya 15? Ada yang tahu caranya gimana? Pindah ruas. Oke, pertama 10-nya kita satukan dulu dengan 15 ya. Pindah ruas ya. Tadinya positif, pindah jadi Negatif. negatif. Jadi min 10 gitu ya. Sampai sini ngerti? Nanti, Pak. Jadi pindah ruas atau pindah sama dengan ya. Jadi kalau pindah sama dengan, yang tadinya positif jadi negatif, yang ini negatif jadi positif. Nah, berarti yang 10 ini nggak ada ya. Udah nggak ada ya, udah pindah ya. Berarti sisa 2n sama dengan 15 kurang 10. 15 kurang 10 berapa? 5. 5. Berarti 2n sama dengan 2n sama dengan 5 ya. Oke. Nah, jadi 2n itu jadinya sama dengan 5. Sebenarnya sampai sini aja nggak masalah ya, karena di sini kan udah ada 2n juga ya. Ya, tapi kalau kita mau nyari n-nya boleh. N-nya berarti berapa? N sama dengan 5 per 2 ya. Atau 2,5. Saran saya kalau matematika jangan dijadiin koma-koma dulu ya. Jadiin per aja dulu ya. Kayak gitu, karena biasanya akan mempermudah perhitungan. Biasanya kalau udah koma jadi malah susah gitu. Kecuali fisika. Kalau fisika ya hitung aja udah koma-komanya. Ya. Gitu.
Oke, jadi kalau saya pakai yang atas sebelumnya ya, jadi 2N itu sama dengan 5. Maka kita ubah aja 2N-nya jadi 5. Min 5 plus 10 sama dengan 11 ya. Kalau kita ubah 2,5 sama aja loh. Ya. Kalau min N jadi 11. Oh, yang ditanya itu nilai N-nya jika PN sama dengan 2N plus 10 dan diketahui kalau misalkan PN itu 15, sedangkan kalau P jadi min N itu jadi 11. Maka nilai N-nya yang benar berapa? Jadinya gimana? Kenapa? Jadinya gimana, Pak? Ya, ini juga saya lagi mikir ya. Oke, nanti kalau saya ketemu ya, kita coba bahas lagi. Kalau yang ditanya nilai N ya, harusnya di persamaan pertama sudah diketahui ya. N-nya 2,5. Cuma di Tapi N itu sama dengan X ya, Pak? Sama apa beda, Pak? sama aja, sama Sama kan, Pak? sama aja. Itu kan dia cuma variabelnya yang berubah ya. Oke, itu aja dulu ya. Nanti kita ini lagi. Oke, jadi sampai situ dulu untuk grafiknya nanti dulu karena nanti terlalu banyak ya. Oh, kita ini mencari nilai X ya, Pak? Iya, jadi mencari rumus fungsinya dulu, baru mencari nilai fungsinya. Ya. Sebentar, Pak. Kayaknya saya tahu, Pak. Apa? Sebentar, saya ambil buku tulis, Pak. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Tadi yang min 2N tambah 10 dapat 11 itu gimana ya, Pak, tadi, Pak? Ya justru ini yang kita bahas. Ini yang kita. Ini tentang apa, Pak? Kamu dari mana aja, Dava? Saya tadi bingung, Pak, di Zoom utama mikir kok sepi gitu. Pas ngeliat grup ternyata pindah Zoom, Pak. Soalnya saya nggak bisa join tadi ya. Daripada nanti Siap, Pak. ngeluarin semua. Ini pakai rasio nggak, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di soalnya nggak ada. Di soalnya itu coba buka halaman 65 nomor 4. Ya, Buku saya lagi dipinjam, Pak. Ya, di soal itu nggak ada informasi apa-apa selain dua fungsi ini ya. Jadi PN itu sama dengan 2N plus 10 ya. P min N itu sama dengan 11. Ya. Informasinya itu aja, yang dicari adalah nilai N-nya. Nilai N-nya berarti N. A-nya berapa, Pak? A-nya? Nggak ada ya, A? Nggak ada A. Nggak ada ya. A apaan? Nggak ada A di sini. Urutannya berarti berapa, Pak? Ini, Pak, urutannya -3, -2, -1. Oh. Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada justru itu. Ya, jadi ini nanti dibahas nanti lagi ya. Jadi kita cukupkan untuk hari ini. Jadi untuk hari ini artinya kan kita bahas tentang rumus fungsi dan nilai fungsi ya. Kayak gitu. Jadi rumus fungsi itu tadi yang kita anggap bahwa Y itu adalah fx
ya. Kita mundur aja. Nah, gini ya. Jadi awalnya adalah domain sama kodomain. Domain itu kita anggap X, kodomain itu kita anggap Y. Nah, artinya pada saat kita ingin mencari nilai yang tepat untuk panah ini, maka kita tuliskan di sini Y. Nah, dapat rumus ini ya, dapat rumus ini, maka sama aja Y itu sama dengan Fx. Ini umumnya ya, umumnya Fx, tapi ya kadang ada juga yang pakai Gx, ada yang Hx dan seterusnya. Umumnya menggunakan Fx karena dari fungsi ya, dari kata fungsi. Dan X-nya ini bisa diubah sesuai dengan nilai X yang ada di domain. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sesuai dengan nilai di sini. Ya, ketemulah rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya sudah ada, tinggal cari nilainya. Nah, nilainya itu ya hasilnya ya. Hasil dari fungsi itu. Nah, kalau grafik nanti seperti halnya sama kayak Kartesius ya. Jadi grafik ya grafik aja. Nanti ada fx, nanti ada gx, beda lagi, misalkan gx gini, misalkan gx, maaf gx ya. Jadi tergantung garis masing-masing ya, kayak gitu. Tergantung nanti hasil dari hitungan masing-masing. Tinggal tentukan x sama y-nya aja. Begitu ya. Oke. Ya, Pak. Sisanya hanya latihan tadi ya, untuk melatih supaya terbiasa saja. Oke, itu aja dari. Tapi ribet ya Pak nyari jawabannya ya. Kenapa? Kodomain gitu. Ribet, susah nyari X. Ya, karena di sini bukan pakai X, di sini pakai N ya. Dan hanya disampaikan persamaan dan nilai hasilnya saja. Ya, nilai fungsinya saja. Tapi tidak diketahui nilai N-nya berapa, makanya di sini kan tentukan nilai N. Nah, jadi agak ini ya, agak rancu sebenarnya ini ya. Harusnya kan nilai N-nya kan bisa berubah-berubah ya. Jadi kadang 1, kadang 2. Jadi kemungkinan di sini nilai N-nya nggak sama. Ya, jadi nilai N di poin A beda dengan nilai N di poin B. Kayak gitu ya. Jadi tidak sama. Yang poin A oke 2,5 ketemu. Sedangkan yang poin B kita cari lagi. Jadi nggak disamakan ya. Jadi P min N sama dengan min 2N plus 10 sama dengan 11. Kayaknya kayak gini deh. Ya, berarti kita sekalian ya. Ini kayaknya kayak gini ya. Jadi kita nyari N-nya dua-duanya, bukan ke semuanya ya. Maka kalau kita lihat di sini 10-nya pindah lagi sama ya, pindah ruas. Jadi 11 kurang 10 jadi 1. Min 2N sama dengan 1. Berarti N-nya berapa? N-nya berarti N-nya 10 berarti ya Pak? No, N-nya min 2-nya pindah ruas. Min 2 pindah ruas. Oh, berarti 1. 3 dong, Pak. Ini tadinya kan dikali. Kalau dikali pindah ruas Iya, jadi apa? 3 dong, Pak. 3. 2 ya Pak? Berapa Pak? Kalau pindah ruas jadi diapain? Dibagi ya. Jadi 1 per min 2 atau min 1 per 2 atau min 0,5 ya. Min setengah. Oh. Oke, kayaknya kayak gitu ya. Jadi sepertinya ini mencari nilai N di poin A dan mencari nilai N di poin B gitu. Jadi tidak sama N-nya. Gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, jadi makanya tadi kok bingung, nilai N-nya kan di poin A udah pasti dong 2,5. Kalau dimasukkan ke B jadi malah rancu ya, tapi ternyata nilai N-nya di poin A dan B beda kayak gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini kita cukupkan. Kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum saya tutup, ada?